Shalom, selamat malam Opa Oma PKL UGPIB yang diberkati Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam acara saya dan PKL UGPIB membaca Alkitab bersama. Pada hari ini, Rabu malam 28 April 2021. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Erna Bledur, Ketua PKL UGPIB Penabur Solo. Mari kita membaca Alkitab dan merenungkan bersama. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus yang telah menjaga dan menyertai dan memberkati kami dari pagi, siang, sampai saat ini dengan selamat. Tuhan telah memberi kekuatan, kesempatan, panjang umur, dan masih bertemu, memberi nafas kehidupan sampai saat ini, agar hidup kami berguna, bermanfaat bagi anak cucu dan sesama kami. Sebelum tidur beristirahat, kami akan mendengar firman-Mu yang menjadi kekuatan dan pedoman dalam hidup kami. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini dari 2 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 23 yang demikian firman-Nya. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanmu sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kau sampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan telung dan telah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya
dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang dan daripada mengikuti Tuhan, dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Renungan dari SBU dengan judul Mengabaikan Peringatan. Demikian Oma firman Tuhan pada malam hari ini. Menurut catatan kepolisian, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih cukup tinggi. Pada tahun 2019 ada 107.500 peristiwa. Di tahun 2020 Januari Oktober peristiwa sumber Kompas.com dan Detik.com, kebanyakan kecelakaan terjadi karena faktor kelalaian pengemudi dalam melanggar rambu lalu lintas. Misalnya di tol Trans Jawa ada rambu batas kecepatan, juga ada papan digital yang bertuliskan jalan tol ini bukan sirkuit balap, tetapi tidak sedikit pengemudi yang memacu kendaraannya jauh di atas batas kecepatan maksimal yang diizinkan. Bangsa Israel sebenarnya tidak kekurangan rambu peringatan, dan Tuhan Ia telah memperingatkan agar mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat dan agar tetap mengikuti segala perintah dan ketetapan sesuai dengan segala undang-undang yang Tuhan telah sampaikan. Peringatan-peringatan yang disampaikan melalui para nabi dan tukang tilik tersebut menandakan betapa besar kasih Tuhan atas mereka. Namun, apa tanggapan Israel? Mereka tidak mau menegarkan tengkuk, menolak ketetapan perjanjiannya dan segala peraturan, mengikuti dewa kesia-siaan. Juga mengikuti bangsa-bangsa di sekeliling mereka, meninggalkan segala perintah Tuhan, membuat patung-patung, menyembah tentara langit, beribadah kepada Baal, mempersembahkan anak-anak sebagai korban bakaran, serta memperbudak diri pada kejahatan. Akibatnya kehancuran menimpa seluruh negeri mereka. Kita pun juga tidak kekurangan rambu dan peringatan dari Tuhan. Sejatinya kesemuanya itu bukan tanda pengekangan, melainkan pertanda cinta kasih-Nya yang besar. Peringatan diberikan agar kita berbalik dan perbuatan dosa, meninggalkan tabiat yang jahat, juga menanggalkan keakuan kita untuk menerima anugerah-Nya. Respon terbaik kita atas kasih-Nya itu adalah bersedia mendengar, merendahkan diri,
lalu mematuhi perkataannya, bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukacita dalam kesadaran betapa besar kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami agar kami mengabaikan peringatan. Kami berdoa untuk opa oma semua agar tetap bersemangat. Tuhan memberkati, Tuhan memberi kekuatan, kesehatan pada kami lansia. Meskipun sudah lanjut usia, tetap dapat berguna untuk anak cucu dan sesama. Kami berdoa untuk Dewan PKLU agar boleh melayani kami, orang yang sudah lanjut usia ini, tetap semangat dan senantiasa memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu dimanapun berada. Kami tetap setia, taat kepadamu dalam suka maupun duka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di NTT, NTB, dan dimanapun mereka berada yang kena musibah. Tuhan memberi pertolongan, penghiburan kepada mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam mengatasi COVID-19 segera berakhir sehingga kami dapat beribadah kembali seperti semula. Negara kami aman, tentram, damai sejahtera yang daripada-Mu. Orang-orang yang bermaksud jahat, Tuhan sendiri menghentikannya. Inilah doa permohonan kami kepadamu Bapa yang berada dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat malam opa oma, sampai berjumpa kembali. PKLU tetap semangat, pelayanan tersebar dan hijau.